benar-benar tidak punya hati. Tidak ada sedikit pun rasa empati. Hati dan lisannya begitu kotor dan jahat sekali. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas telah dipanggil oleh Sang Ilahi Robbi. Masih saja mereka tidak henti-hentinya untuk terus menghina, mencemooh, dan mencaci. Hal seperti inilah yang membuat saya semakin yakin dan sangat-sangat bersyukur telah memilih jalan ini. Walaupun mereka terus menuduh kami dengan Wahabi. Tidak peduli, karena sudah terbukti. Seperti ini. Sungguh hati dan lisannya sangat-sangat keji. Tidak pernah saya dapati orang-orang dari kalangan Salafi atau mereka tuduh sebagai Wahabi yang ketika mendengar berita guru-guru mereka baik dari kalangan ustadz, habaib atau kiai dipanggil oleh Sang Ilahi Robbi, kemudian keluar kata-kata seperti ini dari orang-orang yang mereka tuduh sebagai Wahabi. Tidak pernah saya dapati. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali telah Allah keluarkan, telah Allah selamatkan dari golongan orang-orang yang seperti ini. Benar-benar tidak punya hati. Hatinya kotor, lisannya keji, jahat sekali. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد الله مساءكم. توفي اليوم صاحب هذه الصورة الذي تشاهدون أمامكم الذي يقال له أبو بكر العدني ابن علي المشهور. ومن باب الأمانة العلمية وعدم كتمان العلم والنصح للمسلمين، فإن هذا الشخص صوفي مبتدع خرافي صاحب عقيدة فاسدة من صوفية حضرموت، فأحذروا من كتبه ومن طلابه ومن سماع مقاطعه، لأنه كما سمعتم صوفي خرافي مبتدع صاحب عقيدة فاسدة. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا على الكتاب والسنة، إنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ولا تغتروا بما تسمعوا في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك، عند أن يذكرون مات الإمام، مات العالم، مات كذا. كل هذا كلام ليس له أساس من الصحة. الشخص هذا مبتدع وصوفي، والصوفية نسأل الله السلامة والعافية معتقدهم خطير جدا. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم مما ابتلاهم به، إنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير. Terkenal Ali Al-Maliki yang ada di Mekah yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataan dia dalam bukunya Mafahim yang bagi Antusohah? Dia punya buku membantah Wahabiyah yang dia beri judul Pemahaman yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, dia masih muslim, maka dia masih berhak untuk mendapat doa kita. Lihat 6 hak seorang muslim ya. 6 hak seorang muslim. Dia masih punya hak untuk kita doakan. Cuma ketika dia adalah ahlul bid'ah yang selama ini merusak Islam, selama ini mengacaukan Islam, maka tidak layak didoakan dengan terang-terangan. Karena bisa menipu orang. Bisa menipu orang. Tapi kalau kita yakini dia kufur misalnya, kebid'ahannya adalah bid'ah yang mengkufurkan atau mengeluarkan dia dari Islam, maka dia kafir. Orang kafir nggak usah didoakan. Karena Nabi saja ingin mendoakan pamannya, tapi Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakannya, ya kan? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Maka Nabi nak mendoakan pamannya, padahal Nabi ingin sekali mendoakan. Seandainya boleh, kata Nabi, aku akan doakan pamanku. Tapi Allah melarangnya. Karena dia kufur. Jadi tergantung bid'ahnya bid'ah apa. Apakah bid'ahnya tadi adalah bid'ah yang mengantarkan dia kepada kekufuran, atau bid'ah yang tidak mengantarkan dia kepada kekufuran, sehingga dia tetap seorang muslim. Kalau dia tetap seorang muslim, maka dia berhak mendapatkan apa? Mendapatkan doa. Tetap kita doakan. Tetapi ketika kita doakan bisa menimbulkan fitnah, sehingga orang terfitnah, oh ternyata bagus, itu buktinya didoakan sama Pak Ustadz. Ini Ustadznya istiqomah di atas sunnah. Dia doakan, berarti orang ini bagus. Ini orang terpancing dan tertarik untuk mengambil ilmu dari orang tersebut, walaupun orang itu sudah nggak ada, sehingga bid'ahnya semakin tersebar luas. Maka kita syaddud dari'ah, menutup celah supaya tidak terjadi yang seperti itu. Maka kita doakan aja dalam hati, atau kita doakan tapi orang pada nggak tahu. Ya, karena dia masih berhak untuk mendapatkan apa?
doa kita. Ini ada pertanyaan yang unik Ustaz. Bacanya agak ngeri sedap nih. Nama penanyanya tidak ada. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bolehkah bergembira atas meninggalnya dai-dai ahlul bid'ah dan yang Ustaz atau Ustaz yang mengajak kepada kebid'ahan? Dari Palangkaraya, Ustaz. Palangkaraya. 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 Saya rasa kalau ada kaum muslimin yang dia penyuruh kepada kesesatan, ya, kita dari satu sisi kita sedih, ya, dari satu sisi kita bahagia. Dari sisi kita bahagia bahwasanya dia tidak lagi menyerukan kepada kesesatan tersebut, ya. Di sisi lain kita kasihan, ya. Kita sedih dia seorang muslim, hendaknya kita doakan. Dan seorang melatih diri untuk membersihkan hatinya, bahwasanya kalau dia pun membantah karena Allah, ya. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, dia menyebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah ketika musuh utamanya, yang kalau nggak salah namanya Ibnu Makhluf, yang sering membantah, menyesatkan Ibnu Taimiyah, getol untuk menghabisi Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian dia meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim senang dengan meninggalnya tersebut. Dia kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah lain. Dia yang dimusuhi, ternyata dia pun datang kepada keluarga musuhnya tersebut. Dia berkata, anggap saya sebagai bapak kalian. Apa yang kalian perlukan sampaikan kepadaku. Ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah, sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah sikapnya terhadap musuhnya. Bahkan kami berharap sikap sahabat-sahabat dekat kami kepada kami seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Tidak pernah mendoakan keburukan, ya. Justru mendoakan kebaikan kepadanya. Bahkan tatkala musuhnya meninggal dunia, dia datang langsung kepada keluarganya, bukan bilang, toh bapak kalian tewas. Enggak, malah dia bilang, anggap saya sebagai ayah kalian. Ini lihat bagaimana seorang yang mendakwahkan kebenaran tapi hati bersih daripada keinginan dunia, dendam karena dunia. Enggak, semuanya dakwah karena Allah. Itu yang saya harapkan, bahwasanya kita tatkala menjelaskan kebenaran, kita tahu di sana ada orang-orang yang mungkin menyerukan kepada kebatilan, menyerukan kepada kebid'ahan. Ya, tugas kita menyampaikan, ya. Tugas kita menyampaikan. Tidak perlu kita benci, tidak perlu, mereka juga kaum muslimin. Kalau dia meninggal dari sisi bahagia, dia berhenti daripada kebiasaan buruknya. Di sisi lain kita kasihan, kita doakan dia. Kalau kita bisa bantu keluarga, kita bantu keluarganya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga. Terkadang kita lihat orang maksiat, pelaku maksiat kan ada dua hal kita lihat. Kalau kita lihat dari sisi kita benci maksiatnya. Dari sisi lain kita kasihan dia, ya. Dia berhenti dari maksiat, kita senang. Dia tidak lagi menyuruh kepada kemaksiatan, tapi dengan misalnya meninggal dia, maka kita kasihan. Kita doakan orang seperti ini. Wallahu a'lam. Kayaknya ketika Ahmad bin Abi Duat itu meninggal, itu diteriaki sama anak-anak kecil. Jadi yang mengantar jenazahnya itu tidak ada yang mengantar jenazahnya dari ahli sunnah, kecuali satu orang saja dari ahli sunnah. Diteriaki sama anak-anak kecil, ya, Munkar dan Nakir, siksa dia sekeras-kerasnya. Anak-anak kecil yang teriakin. Jelas ya? Ini ahli sunnah yang satu ini, dia pergi ikut di jenazahnya. Begitu dia balik, dia tegur sama ahli sunnah yang lainnya. Kenapa kamu ikut di jenazah ahlul bidah? Katanya, oh enggak, sebentar, sabar dulu. Ini termasuk amalan soleh saya, kata dia. Tahu nggak saya berdoa apa tadi? Ya, dia doanya, ya Allah, sungguhnya orang ini mengingkari engkau dilihat pada hari kiamat. Haramkanlah dia melihat wajahmu. Ya Allah, sungguhnya orang ini mentakwil dari sifat-sifatmu. Buatlah dia begini. Didoakan kejelekan sama dia. Ya, jelas ya? Sebab itu konsekuensi dari keyakinannya memang seperti itu. Sampai akhir hayatnya melekat padanya. Bagaimana dia bisa melihat Allah pada hari kiamat misalnya, kalau dia tidak pernah meyakini itu? Iya. Bagaimana dia merasa mendapat pertolongan? Kalau dalam masalah ma'iyah dia, oh itu tidak ada ma'iyah. Iya. Atau ma'iyah itu bersama Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Nah, itu tidak ada dari bentuk keimanan yang masuk ke dalam hatinya. Nasallallahu al-afiyah.